Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robby Ahmad Firmanto dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang 2A dengan NIM 191440036. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu pengendalian proses, khususnya feed forward. Tapi sebelum masuk ke feed forward, kita akan cari tahu arti dari pengendalian proses itu sendiri. Yang pertama itu adalah kata proses, yaitu cara perubahan materi atau energi untuk memperoleh produk akhir. Dan pengendalian adalah memperoleh keadaan yang diinginkan dengan cara mengatur variabel tertentu dalam sistem. Dan pengendalian proses itu sendiri adalah cara memperoleh keadaan proses sesuai dengan set point, sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Terus kemudian itu adalah pengendalian proses memiliki 3 peranan. Yang pertama sebagai keamanan atau safety, yang kedua kehandalan atau operability, yang ketiga yaitu keuntungan atau profitability. Nah, keamanan ini yaitu menjaga dan mempertahankan keselamatan kerja, terus kemudian operasi dan juga lingkungan sekitar. Sementara pada kehandalan atau operability yaitu mempertahankan kondisi agar tetap pada kondisi yang mantap, sehingga produktivitas dan kualitas produk terjaga. Yang ketiga yaitu keuntungan profitability, yaitu gimana sih proses itu berjalan dengan optimum sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih. Next, jenis-jenis pengendalian proses. Di sini terdapat 3 jenis pengendalian. Yang pertama yaitu open loop, kedua closed loop, dan yang terakhir adalah manual. Yang di sini adalah contoh yang closed loop, di mana keluarannya itu adalah menjadi umpan balik dan akan dikembalikan oleh sensor dan dikirimkan ke controller. Kemudian controller akan memerintahkan control valve untuk membuka atau menutup, kayak seperti feedback controller. Yang kedua adalah open loop, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama input, kemudian proses, dan yang terakhir adalah output. Pada open loop ini contohnya itu seperti pemanggang roti lah. Jadi kita akan menginput berapa menit sih kita inginkan untuk roti ini dibakar, misalkan 3 menit. Nah, kemudian akan masuk proses. Proses itu adalah pemanggangan roti itu sendiri. Dan yang ketiga adalah output, kalau roti itu sudah matang. Dan yang terakhir adalah manual, yaitu dimana pengendaliannya itu dilakukan oleh manusia. Jadi manusia ini berperan sebagai controller, sebagai sensor, sekaligus juga control valve. Nah, ini pengendalian tertutup, yaitu pengendalian yang memakai variabel keluaran sistem untuk mempengaruhi masukan dari sistem yang sama. Pengendalian yang memakai variabel keluaran sistem untuk mempengaruhi masukan dari sistem yang sama. Oke, next. Maaf, ini tipe ya, ini pengendalian terbuka, open loop harusnya, yaitu sistem pengontrolan di mana besaran keluaran tidak akan memberikan efek terhadap besaran masukan, sehingga variabel yang dikontrol tidak dapat dibandingkan dengan harga yang diinginkan. Sorry. Kemudian ini yang manual. Jadi pengendalian yang umpan baliknya dilakukan oleh manusia itu sendiri. Manusianya berperan sebagai sensor,
controller sekaligus control valve. Nah, tidak lupa juga pengendalian proses, yaitu mempunyai 3 metode. Yang pertama adalah feedback control, yang kedua feed forward control, dan yang terakhir cascade control. Feedback control adalah itu kontrol yang memanfaatkan umpan balik dari suatu proses menjadi masukannya. Kemudian yang cascade itu adalah penggabungan dua controller dan satu menjadi master, yang kedua adalah menjadi slave atau secondary. Nah, di sini adalah feed forward control, yaitu bahasan utama saya, dan saya akan menunjukkan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah bahasan utama feed forward control. Apa sih feed forward control itu? Feed forward control adalah pengendaliannya memakai variabel masukan untuk mempengaruhi variabel masukan lain dalam sistem. Di sini variabel masukan adalah gangguan yang dimaksud. Jadi feed forward control ini memanfaatkan disturbance atau gangguan untuk mempengaruhi variabel masukan lain dalam sistem. Seperti pada diagram aliran proses ini, saya akan mencoba menjelaskan gimana alurnya. Jadi feed forward ini akan bekerja saat disturbance terjadi. Jadi prinsip kerjanya yaitu mengantisipasi gangguan sebelum masuk ke sistem ini dengan cara mengatur manipulated variable sesuai dengan besaran gangguan yang masuk. Jadi feed forward controller ini akan mengendalikan control valve sesuai dengan disturbance yang terjadi di sebelah sini. Jadi misalkan disturbance ini besar, FFC ini akan memerintahkan control valve untuk membuka lebih besar. Dan sebaliknya, jika disturbance ini kecil, feed forward controller akan menutup control valve di sini lebih kecil. Jadi yang disebut disturbance itu adalah keluaran dari valve di bawah ini. Jadi misalkan kita mau mengambil air ya, kita tinggal muter ini terus airnya keluar. Nah itu adalah yang disebut dengan disturbance tanpa mempengaruhi proses di sini. Mempengaruhi proses tapi tidak dikendalikan yang di sini, tanpa mengendalikan yang level ini. Jadi kita mengendalikannya lewat inputan ini dengan cara mendeteksi gangguan yang di sebelah sini, kemudian diterima FFC, dan FFC akan menggerakkan control valve. Dan ini adalah blok diagram feed forward control. Kita lihat disturbance ini akan mempengaruhi proses, tapi dia akan masuk ke dalam feed forward controller, dan dari feed forward controller dia langsung akan ke control valve kemudian proses. Dia tidak akan masuk ke dalam controller proses utamanya tersebut. Jadi misalkan kayak pada feed forward ini beda dengan feed forward. Feedback ini justru akan mendeteksi level di sini, kemudian akan dikoreksi oleh FBC ini, dan akan memindahkan control valve untuk membuka atau menutup sesuai dengan level. Jika levelnya terlalu besar,
maka dia akan mengirimkan sinyal pada FBC feedback controller, dan feedback controller akan memerintahkan control valve untuk menutup. Jadi tidak terlalu biar tidak kebanyakan lah volumenya. Dan sebaliknya, ketika di bawah set point, FBC ini akan memerintahkan control valve untuk membuka agar keisi penuh sesuai dengan set point. Kalau feed forward di sini, dia itu tidak ada koreksi dari levelnya ini, tapi justru akan melihat dari gangguan yang ada di sini, kemudian akan diterima FFC akan mengirimkan sinyal kepada control valve, tapi sebelum itu akan masuk ke summing junction yang akan digabungkan sama hasil dari feedback controller, kemudian akan memerintahkan control valve untuk membuka atau menutup sesuai dengan besaran yang dihitung di sini. Lanjut, ini adalah contoh blok diagram feedback feed forward control. Jadi disturbannya ini tidak akan melewati controller dari proses utamanya, dia akan langsung ke control valve. Jadi feed forward ini tidak perlu mengetahui besaran nilai proses variabel dalam sistemnya. Lanjut, kelebihan dan kekurangan feed forward control pada level. Yang pertama, kelebihannya itu dapat mengatasi gangguan dahulu sebelum terjadi perubahan pada output proses atau variabel terkontrol. Dalam hal ini adalah level. Yang kedua, kelebihannya itu respon controller lebih cepat. Controller akan bertindak saat gangguan terjadi. Kemudian kelemahannya, jika terjadi kesalahan pada pompa, controller tidak dapat merasakan perubahan itu, sehingga terjadi kesalahan pada proses pada levelnya itu. Yang kedua, kelemahannya itu menghasilkan error yang besar. Kenapa? Karena feed forward control tidak akan ada koreksi pada controllernya. Dia akan bekerja jika gangguan terjadi dan akan langsung memerintahkan control valve tanpa harus mengkoreksi proses variabelnya. Jadi dia akan menghitung gangguannya dan akan memerintahkan control valve untuk membuka atau menutup sesuai dengan gangguan. Next, kesimpulan pada feed forward control. Yang pertama itu, pada feed forward control, kestabilan sistem akan bergantung pada besar kecilnya gangguan yang terjadi. Kedua, feed forward control mempunyai kelebihan respon controller tapi juga menghasilkan error yang lebih besar daripada feedback control. Yang ketiga, feed forward control akan lebih efektif jika digabung dengan feedback control karena akan menghasilkan error yang lebih kecil. Jadi misalkan kayak kalau kita menggunakan feed forward aja, errornya akan besar karena dia hanya melihat dari gangguan bebannya itu tanpa mengetahui nilai proses variabel sistem tersebut. Jika kita menggunakan feedback control aja, tetap tidak efektif. Maka dari itu perlu digabungkan antara feed forward control dengan feedback control agar nilai errornya itu akan menjadi lebih kecil. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.